lagi di YouTube channel aku, Nesha. Di video kali ini kita akan belajar Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu ini PKN ya guys, bab 5 kelas 8 semester 2. Oke guys. Jadi di sini ada 3 poin ya guys. Yang A itu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu aku udah bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang B ya guys. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke guys, sebelum kita mulai, aku bertanya nih. Ayo, siapa di sini yang masih ingat para pemuda yang berkontribusi dalam perjuangan Sumpah Pemuda? Tentunya pasti banyak banget ya guys, mulai dari pemuda Dr. Sutomo sampai ke organisasi kepemudaan ada Sugondojoyo Puspito, RM Joko Marsaid, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Nah guys, ternyata para pemuda berkontribusi sangat besar dalam perjuangan Sumpah Pemuda. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Guys, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah guys, makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia. Nah, ini didirikan pada tahun 1927 yang digawangi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI sebagai partai nasionalis mampu berkembang pesat karena semua golongan dirangkul untuk bersatu. Nah, pada tahun 1927, PNI membentuk PPPKI. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Surya Dinata. Keempat tokoh ini disidang di Bandung pada tahun 1930. Nah, dalam sidang itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Dr. R. Sigenberg van Hoekelen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono SH, Sastromu Jono SH, dan Idik Prawira Diputra SH. Nah, lemahnya posisi bangsa Indonesia saat itu mengakibatkan keempat tokoh itu dinyatakan bersalah. Insinyur Soekarno dipenjara 4 tahun, Maskun 2 tahun, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan, dan Surya Dinata 1 tahun 3 bulan. Dinginnya penjara dan kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, gerakan perjuangan para pemuda semakin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Pahlawan tersebut diantaranya adalah yang pertama, W.G. Rudolf Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo,
Rejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda kedua di gedung Indonesische Clubhuis, Supratman mendengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Namun pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya ini dapat membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kedua, Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia merupakan putra mantan Bupati Indragiri, Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Inland School yang kemudian dilanjutkan di Mulo, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra sejak usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi nasional dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini, seperti Karawang Bekasi dan Aku. Tapi belum genap 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra. Karya-karya Chairil Anwar juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dede Chairil Anwar di Jakarta. Nah, yang ketiga ada Walter Monginsidi. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Manado tanggal 14 Februari 1925. Wafat pada tanggal 5 September 1949 pada usia yang 24 tahun. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. Sebagai pemuda, ia pantang menyerah dan memiliki semangat juang yang tinggi. Ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1948 bersama dengan Abdullah Hadede, H.M. Yosep, dan Lewang Daeng Mentari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali guys, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak sekali rangkaian kata yang penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang.
Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku ku keluarkan. Ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Hari Senin tanggal 5 September 1949, Robert Walter Munsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Dan peluru itu menghantam tubuhnya. Lalu wafatlah ia di usianya yang begitu muda, 24 tahun. Walter Munsidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain, ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960. Serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Yang keempat ada I Gusti Ngurah Rai. Ia lahir di Bandung tanggal 30 Januari 1917. Ia merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan memengaruhi Raja-Raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Nah, peristiwa ini guys terjadi pada tanggal 20 November 1946. Nah, berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapat gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tidak hanya itu guys, ia juga mendapat gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63/TK tahun 1975. Jadi guys, kesimpulannya adalah kemerdekaan Indonesia itu tidak didapat dengan mudah. Dan para pemuda menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Nah guys, dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, persatuan. Ikrar ini dilanjutkan dengan bersatu padu melawan penjajah. Para pemuda benar-benar sadar bahwa tanpa persatuan tidak akan bisa menang atau berhasil. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban di sini memberikan segala sesuatu yang dimilikinya.
sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan, mengorbankan banyak tenaga, pikiran, pengetahuan, harta, bahkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Para pemuda tidak lagi mementingkan daerahnya masing-masing. Para pemuda hanya memikirkan bagaimana Indonesia dapat bersatu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Nah, yang kelima guys, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Ini penting banget guys, karena para pemuda itu kan terdiri dari beragam daerah, suku, agama, dan mereka tidak mempermasalahkan perbedaan. Mereka menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Mereka menerima perbedaan demi terwujudnya suatu bangsa, yaitu Indonesia. Yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai keluarga. Dengan tingginya semangat kekeluargaan, para pemuda berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Nah, yang terakhir nilainya adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang didambakan. Ini dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong yang dilakukan bangsa Indonesia. Oke guys, sekian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys di video selanjutnya di part 3 ya guys. Oke deh, bye!